Kelihatannya masih ada masalah di YouTube live streaming ya. Jadi kita jalan tanpa itu dulu dah. Kita supaya bisa mulai ya. Eh, Bentar, Oke, sudah ini. Oke, kita mulai aja ya. Pak Fendi ada di situ ya, sudah ada ya. Pastor Fendi ada di situ ya. Ya, Oke, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Saya sudah record ini. Silakan, salah satu. Silakan salah satu. Singkawang. Cek. Ya, silakan Singkawang, silakan berdoa. Oke, mari bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih pelihara penyertaan-Mu dari tadi malam sampai saat pagi hari ini. Tuhan, kembali kami dikumpulkan di sini untuk belajar ya Tuhan. Bila Tuhan, dalam pembelajaran kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila apa yang kami pelajari, boleh kami tanggapi, boleh kami serapi Tuhan. Agar kami siap dan untuk menjadi penuai di ladang-Mu ya Tuhan. Berkati juga dosen kami yang akan mengajar kami ya Tuhan, Pak Pendi Hutomo Tuhan, dan alat-alat yang kami pakai biarlah bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Pastor Fendi. ya, oke. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi Pak, salam. Oke. Hari ini kita mari belajar satu firman lagi yang paling penting di dalam kehidupan kita, baik untuk melayani, baik sebagai orang Kristen. Uh, Minggu nanti ini, Mei tanggal 31, ini jangan sampai lupa bahwa 2000 tahun yang lalu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi perayaan Pantekosta. Jadi 50 hari sebelumnya adalah perayaan Paskah. Jadi saya minta supaya saudara-saudara, maksudnya itu merayakan itu saudara menggenapi. Gitu. Jadi siapa yang belum dipenuhi kuasa Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, kalau habis dengar firman ini, ya supaya cepat-cepat untuk langsung dibaptis sama kuasa Roh Kudus. Jadi tidak usah harus baptisan air dulu, nggak apa-apa, kan bisa langsung baptisan Roh Kudus. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Siap. Ya. Oke. Amin. Amin, ya. Jadi saya mau mulai dulu di dalam kehidupan Tuhan Yesus hari akhir-akhir dari pada kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita di dunia ini ya ada orang mau meninggal, orang mau mati, lihat pesan-pesannya yang terakhir itu sangat penting. Ya, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang terakhir yang dia ucapkan sambil berteriak sekali itu adalah Eloi, Eloi, lama sabatani. Tidak diterjemahkan, artinya tidak diterjemahkan kepada Ibrani, tetapi ini kata aslinya, yang artinya begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Eloi, Eloi, lama sabatani ini, my God, why have you forsaken me? Jadi, selama pelayanan 3,5 tahun, itu Tuhan Yesus kalau panggil Allah itu adalah Bapaknya, Father.
Tapi saat terakhir, dia tidak panggil Bapak. Dia panggil Allah, Allah. Kenapa begitu, saudaraku? Dengarkan, saudaraku, ini kuncinya. Sengsaranya Tuhan Yesus itu bukan karena dia mengalami hukuman, dicambukin, gitu. Tidak. Dia sudah kalahkan di Taman Getsemani. Yang paling susah di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu pada waktu saat ini, dia menjerit. Kenapa? Karena hatinya kosong, terpisah sama Bapaknya. Dan jadi kalau bahasa Indonesianya, Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Kelihatannya hampir sama dengan jeritan saudara dan saya. Saat itu dia orang yang tidak salah, dia itu di atas kayu salib penuh dengan dosa, penuh dengan kebenciannya manusia, itu dia tanggung. Penuh dengan, saudaraku, hukuman, dihukum, dia tidak salah. Saudara kan nggak salah, tapi kok selalu merasa dihukum, itu dia tanggung itu, Pak. Dan dituduh, tapi dia diam aja. Nah, Bapaknya ini, barang yang disembah itu kan untuk pengampunan dosa. Dan saat itu Yesus itu yang tidak punya salah. Dengarkan juga. Merasa terpisah. Tidak ada hadirat. Tidak ada connection sama sekali. Kosong. Ini yang paling sulit di dalam kamu mengikut Tuhan. Kalau sampai nanti kamu dalam pelayanan, sampai ya, saya tidak mendoakan, tapi kamu akan belajar. Kalau sampai dalam pelayanan itu sulit, and then, umpamanya saudara sampai jatuh, saudara merasa bahwa Tuhan, Tuhan, Engkau ini ada di mana? Ini dengarkan, saudaraku. Rasanya hatinya itu kosong, jauh. Nah, saya mau minta sama saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Hari ini, nggak tahu Pak David masih ada ya? Masih. Hari ini seorang hamba Tuhan namanya Pastor David, dari keluarga, dari pendeta, dia menyatakan hari ini ya, Mei tanggal berapa ini, 27, menyatakan bahwa aku tidak percaya lagi akan Tuhan. Satu lagi hamba Tuhan jatuh. Nah, ini dengarkan juga. Siapa itu Pak Fendi? Dari Amerika. Oh ya. Nanti saya forward. Nah, saudara bisa melayani, ya, lihat saya. Tapi kamu melayani nggak pakai hadirat Tuhan juga bisa. Autopilot aja. Seperti apa? Marta itu melayani Tuhan sampai capek. Ya, tapi Tuhan Yesus itu berkata sama Marta, Marta, kamu merepotkan diri kamu sendiri. Tapi Maria ini memilih, bahasa Inggrisnya itu luar biasa. The most essential. Jadi kalau saudara ini kayak di COVID-19, kamu tidak boleh keluar, kamu hanya boleh keluar kalau perlu essential. Essential itu hal yang paling penting. Maria ini duduk di kaki Tuhan karena hadirat. Jangan sampai ada di dalam hidup saudara kosong. Makanya saudara harus pelayanan ini untuk siapa? Saudara harus mulai dengan doa yang mana saudara harus memberikan waktu saudara. Pada pagi hari, saudara harus makan roh saudara. Kenapa saudara? Makannya itu
hal-hal yang hidup. Karena firman Tuhan, ya mari saudaraku, tadi sudah ditulis belum yang Markus 15 ayat 34 itu? Kenapa begitu, saudaraku? Lihat saya. Mengapa penting? Karena tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Nggak bisa. Apa yang dia katakan, itu berasal dari hadiratnya Bapa. Jadi kalau Yohanes 6 ayat 63, tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 63, tolong dibacakan. Kalau sudah, tolong bacakan. Sudah dapat. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lihat saya. Makanya lihat, Tuhan Yesus itu kalau berbicara, perkataannya itu menghidupkan. Jadi kalau dia berkata sama orang yang sakit, orang sakit itu disembuhkan. Nah itu hadirat Tuhan. Makanya dari hari pertama dalam pelayanan, lihat, dia mulai melayani ditulis Lukas 3, dia umur 30. Dikasih tanda apa? Roh Kudus turun di atas dia seperti merpati. Sejak itu, orang kalau melayani Tuhan, ya, orang kalau menyampaikan firman Tuhan, orang kalau memimpin puji-pujian, itu sepertinya itu ada dorongan dari dalam dirinya. Itu adalah urapan. Itu hadirat Tuhan. Makanya dia bisa berani. Padahal kita ini orang biasa. Tetapi kita itu didorong. Kita itu diurapi dengan urapan Tuhan. Dan saudara berani mengatakan apa? Ini firman Allah yang hidup. Kenapa? Karena firman Allah itu, saudara lihat saja di Yohanes 1. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi yang dibicarakan sama Tuhan Yesus, perkataan, tiap kata-kata itu hidup, Pak. Lah itu dia disalib. Nah itu yang mematikan dia. Makanya saya mau supaya saudara, alangkah dahsyatnya kalau tiap pagi kamu sharing firman Tuhan. Itu kehidupan Allah. Sedikit demi sedikit itu akan merubah kamu. Alangkah dahsyatnya kalau banyak persekutuan membicarakan firman Tuhan. Itu persekutuannya akan hidup. Alangkah dahsyatnya nanti gereja yang saudara gembalakan itu. Bukan katanya saudara, tapi katanya firman. Kalau sering saudara mengucapkan firman, firman jadi poros dari pelayanan saudara adalah kehidupan dari firman. Nanti lihat saja, gereja yang saudara gembalakan akan mengalami revival. Yang percaya bisa katakan amin, nggak ada. Amin. Jadi makanya saya mau supaya saudara lihat, belajar dari Tuhan Yesus. Yang membuat dia sampai bisa teriak. Bukan karena kesakitan. Bukan karena dia ingat-ingat, aduh Petrus gimana. Enggak. Yang menjadi hatinya susah. Itu ya, dia merasa kesepian. Dia merasa sendiri. Karena yaitu dia sebagai tumbal dari kotoran-kotoran manusia. Nah, kalau saudara jatuh, kan saudara merasa bahwa, aduh, aku ini tidak layak. Tuhan, Engkau ada di mana?
Makanya Tuhan Yesus membuka jalan. Mintalah maaf. Dia yang setia dan adil akan ngampuni saudara. Supaya apa? Hadirat itu kembali lagi. Karena Allah itu suci. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, lihat. Nah, saudara, ya, pada waktu Tuhan, ini kita harus belajar hal-hal kayak seperti ini. Pada waktu Tuhan Yesus digantung, dia itu sebagai represent Adam yang pertama yang gagal itu. Dia ini menebus kutub-kutub daripada Adam dan Hawa yang pertama. Dengar saya. Waktu dia mati itu, dia telanjang. Bulat. Daging sama sekali tidak, ya apa dikatakan ini, dia tidak malu. Kenapa, saudaraku? Dia itu digantung atas menebus kutukan daripada Adam yang pertama dan Hawa. Pada waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh, mereka berdua juga telanjang. Tetapi di Alkitab dikatakan mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena ada hadirat itu. Tetapi pada waktu mereka itu jatuh dan tahu bahwa salah, waduh, kita ini kok telanjang. Lihat saya. Kelihatan pekerjaan dagingnya. And then mereka tutupi ketelanjang mereka. Ditulis dengan kulit binatang. Manusia itu pandai untuk menutup-nutupi. Tapi saudaraku, kalau di dalam hadirat Tuhan, itu semuanya terbuka. Makanya saya mau supaya saudara melayani Tuhan ini harus murni. Tapi kita ini tidak sempurna. Bagaimana untuk bisa murni? Dan ya saudara sebelum mulai minta pengurapan. Dan tiap hari peliharalah itu hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Maka urapan itu, yaitu aliran Roh Kudus, akan tetap beserta dengan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ya. Jadi kalau saudara jangan sampai lupa, nanti saya minta supaya saudara boleh catat. Ya, saudara baca nanti di rumah. Nanti kalau sudah selesai Lukas 4 ayat 18 sampai 21 dan Mazmur 103. Next, saya mau supaya saudara pekerjaan Roh Kudus itu membuat saudara ini bisa mengalami hari esok yang lebih baik. Saudara, ini kehidupan Yakub. Yakub itu adalah orang yang dinamai pembohong, namanya supplanting. Artinya mengambil alih daripada kehidupannya orang, bukan original. Jadi dia itu menipu bapaknya sendiri, dia menipu kakaknya sendiri, itu yang dia tabur. Akhirnya dia ditipu sendiri sama pamannya. Nah, hidupnya Yakub ini sangat mengalami masalah. Pada waktu satu kali di Kejadian 28, dia itu dapat mimpi. Ya, saya minta supaya saudara bisa dengar ini, saya harus cerita dulu. Dapat mimpi karena apa? Karena dia dikejar-kejar sama kakaknya. Karena dia yang merampas hak sulung berkatnya yang mestinya pada kakaknya Esau. Dia rampas dengan menipu bapaknya. Dia kasih badannya itu seperti bulu-bulu karena kakaknya itu penuh dengan bulu-bulu. Dan dia katakan, pokoknya tolong diberkati aku dulu. Nah, berkat ini tidak bisa berubah, saudaraku, kalau sudah disumpah itu. Dan
Mestinya pada Esau, tetapi berkatnya itu dirampas sama Yakub. Nah, dia dikejar seumur hidupnya. Sampai dia takut, sampai capek. Akhirnya di tengah jalan, di padang gurun, dia ketiduran. Ketiduran, dia tidur di batu. Bayangin, mana ada atau bantal itu kayak batu. Kamu nggak bisa tidur. Kalau enggak, kamu orang yang lelah dan capek. Nah, itulah kehidupan Yakub. Pada waktu dia itu, tapi dia cinta Tuhan. Pada waktu dia tidur, dikasih mimpi. Dia melihat malaikat itu, janjinya Tuhan turun dan naik. Dan setelah dia bangun, lihat saya, Tuhan aku mau ini. Aku mau alami semuanya ini. Makanya dengarkan saudaraku. Dan dia berjanji, kalau engkau mau memberkati aku dengan makanan dan minum seumur hidupku, aku akan menyembah kamu. Wah, ini luar biasa, Pak. Lihat saya. Ya. Dan dia katakan gini, kalau sampai juga aku diberkati, ini sebelum ada perpuluhan loh Pak. Dia katakan gini, I will give you surely the 10 perpuluhannya itu. Padahal belum ada suruh memberikan 1/10. Nah, saudaraku, siapa di sini yang dalam personal hidupnya itu banyak struggling, banyak pergumulan. Jangan mundur terhadap keluarga, terhadap saudara. Lihat aja Yakub. Pegang mimpinya Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah janji. Amin. Adalah janji untuk kehidupan saudara. Nah, pasti saudara, kalau kamu ada hadirat Tuhan, kalau pelayanan ya kamu nyampein firman. Orangnya yang datang cuma 10. Orangnya yang datang cuma dengarkan 25. Tapi kalau kamu menyampaikan firman itu, kamu tahu itu datangnya dari maunya Tuhan. Enggak apa-apa, Pak. Itu menabur. Saya mulainya di San Francisco dari mana? 3 orang. Terus jadi 12 orang. 12 orang kalau datang pakai sandal. Bayangin. Tidak pakai seperti kalau orang ke gereja dulu ya. Dan saya harus ngajar 1,5 tahun. Mereka bukan anak-anak Tuhan. Dan apalagi saudaraku, keuangan. Keuangan ya diajar untuk apa? Menabur. Lama mereka akan belajar dan bertumbuh. Dan saat ini, nanti tahun ini saya merayakan yang ke-40 tahun. 40 tahun, itu 40 angka testing. Makanya saya minta supaya saudara setia. Setia pada apa? Hadiratnya Tuhan. Amin. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Janji Tuhan itu apa itu? Iya dan amin seperti emas yang sudah dites. Apapun terjadi dalam segala situasi, kalau kamu betul-betul melayani kehendak Dia, Dia akan menggenapi. Terutama buat saudara yang masih muda, banyak sekali keputusan-keputusan harus menunggu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan bantu semuanya. Ketiga, ini saya mau supaya ada videonya ya, nggak ada video ya. Kelihatan videonya ada, tapi mungkin suaranya coba ada sih, ada videonya, tapi nggak kelihatan, nggak kedengaran. Suaranya pelan sekali. Sama sekali. Bisa kedengaran sih, dikit. Ya. Dikit ya Pak kedengarannya.
Padahal di sini udah kenceng. Dengarkan aja ya, dengar aja. Itu yang perempuan yang berzinah itu dan mau dirajam ya. This woman has been caught in the act of adultery. She should be punished according to the law. What do you say? Answer, Master. We want to know your opinion. Yes, tell us. Is it right to kill her? He among you who is without sin, let him cast the first stone. Come on. Where are your accusers? Is there anyone here who's condemned you? No. No. Then neither do I condemn you. Go. Sin no more. Lihat saya. Ya. Nah itu perkataannya Tuhan Yesus itu kan. Hidup. Dia tidak menuduh. Banyak pelayanan itu yang memojokkan kehidupan kita yang bersalah. Tapi kalau Yesus, tadi saya katakan, apa yang dia katakan itu hidup. Ada rohnya. Rohani, tetapi membuat orang itu bebas dalamnya. Saya mau supaya apalagi saudara mengalami, bisa lihat. Kalau sampai saudara jatuh, kayak perempuan. Kamu datang sama Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan itu di Roma 8, bisa lihat. Tidak ada lagi tuduhan bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada di dalam gereja, tapi belum di dalam Yesus. Makanya perlu saudara untuk lahir baru. Jadi kayak Yakub itu, dia lahir baru. Makanya kalau Tuhan ini kayak gini. Dan dia bergumul, akhirnya dia menang. Saudaraku namanya Yakub diganti. Nature-nya, artinya itu pembawaan daripada Yakub yang banyak pergumulan dirubah jadi Israel, yaitu pangeran Allah. Perempuan itu datang pada Tuhan Yesus. Kenapa dia tadinya takut? Karena kalau kita di sekitar orang-orang beragama ya, merasa kayak dihakimi. Tapi saya minta saudara, hari ini kalau ada saudara perasaan sedikit, 10% kayak 25%, ada perasaan roh itu yang memojokkan kamu. Itu bukan rohnya Tuhan.
itu iblis gak senang. Nah, saudara, datanglah untuk pada hadirat Tuhan. Amin. Sembahyang, saudara kalau persekutuan, biasanya saudara duduk di mana kalau persekutuan? Kalau saya ada duduknya ya di tempat itu, baca Alkitab di situ. Kenapa? Di situ kalau saya baca, saya ketemu sama kekuatan Tuhan. Nah itu saudara ambil. Kalau saudara ini merasa banyak bersalahnya, ambil itu pengampunan. Nah, saudara, kalau saudara melayani dengan rasa banyak tuduhan, apa yang kamu ucapin, kan nanti menabur juga banyak tuduhan. Lebih baik saudara alami dulu. Itulah saudaraku. Itu saudara ikut Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus itu, wah, dijamah sama kasihnya. Sehingga kamu bisa, kayak begini ya. Bertahun-tahun rasanya nggak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi begitu kamu datang menerima Tuhan Yesus, pribadinya. Tadi seperti di film dia bilang, siapa yang nuduh kamu saat ini? Dia bilang, nggak ada. Demikian pun aku juga tidak ada yang menuduh. Kalau orang agama kan datang bawa, salah ini, kalau salah harus diapain? Nah itu orang agama. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Jangan lagi berbuat. Makanya saya mau tanya sama saudara, penting enggak hidup kita ini ada Yesus? Penting enggak? Sangat penting. Penting enggak dalam pelayanan kamu membawa hadirat Tuhan Yesus ini penting enggak? Sangat penting. Ya. Apalagi kalau dalam pelayanan nanti sekitar saudara banyak sekali yang mengolok-olok, menghakimi, terus menjebak. Nah, saudara kalau tidak ada hadirat Tuhan yang memuaskan hati saudara, yaitu nanti bisa-bisa ya di tengah jalan bisa macam-macam, saudaraku. Tapi saya berdoa kita belajar dari ini. Ya nanti kalau minggu depan ini hari Minggu, siapa yang belum dibaptis Roh Kudus, saya minta supaya saudara dibaptis Roh Kudus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, terakhir, dua terakhir. Ya ini wanita Samaria. Ya. Kekristenan itu bukan karena kamu datang ke gereja. Kekristenan itu dimulai dari pertemuan kamu sama Tuhan Yesus. Apakah kamu ada cerita, ada kesaksian bagaimana saudara bertemu dengan Tuhan Yesus? Penting. Ini Samaria ini orang yang tidak percaya. Tahu-tahu jam 12 siang dia harus ngambil air minum. Makanya lah, saudaraku, Allah itu mencintai kita. Yang ngajak omong dulu ya Yesus. Kasih aku minum. And then perempuan Samaria bilang, mengapa kamu minta dari aku? Padahal kamu bukan orang Samaria. And then Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu kepada siapa kamu tanya untuk minum, aku ini bisa memberikan kamu minum yang tidak akan berhenti. Artinya terus-menerus akan mengalir. Dia bilang, aku mau, Master, dia katakan, aku mau Tuanku untuk dapat air itu. Nah, lihat ini ceritanya dulu. Lihat ya. And then Tuhan Yesus ini jawabnya itu luar biasa. Ya gini. Jawabnya itu bukan, kalau kamu mau,
Enggak begitu. Jawabnya gini, panggillah suamimu. Rasanya nggak ada sangkut pautnya ya. Iya, betul. Iya benar. Ini kayak gini loh, saudaraku, doa saudara. Kalau doa pribadi tidak tahu, saudara ngalami enggak? Tuhan, pakailah hidupku ya Tuhan. Aku mau hari ini. Rasanya Tuhan senang kalau hidup sama engkau. And then jawabannya Tuhan bukan, udah kamu baca Alkitab. Enggak, berhentilah main game kamu. Rasanya beda. Exactly. Berhenti kamu nonton TV-nya, berhenti gadgetnya kamu terlalu lama. Karena apa? Ada hubungannya. Hubungannya yaitu menghalangi hadirat Tuhan itu. Benar nggak saudaraku? Yes, amin. Benar. Nah ini ya, dengarkan. Aku mau wanita itu, aku mau air minum itu yang tidak akan habis-habisnya. And then Tuhan Yesus ngomong, ini loh, ikuti ya, cara Tuhan Yesus kalau pelayanan. Panggillah suamimu. And then dia katakan gini, aku tidak bersuami. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak ngomong bohong, enggak gitu loh. Iya. Hebat. Dia itu memenangkan hatimu. Dia katakan ini, benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Semuanya. Kamu tidak punya suami. Tapi laki yang bersama dengan kamu saat ini kan bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami. Kaget itu, Pak. Dengar saya. Ya, izinkan saya ini, boleh saya omong ya. Suami yang ke-6, dia bilang, perempuan katakan, benar, engkau berkata yang benar. Suami itu dan istri itu apa sih? Itu kan bersatu ya. Tidak ada pisahnya. Jika dikatakan gini, yang laki bersama aku ini sekarang bukan suamiku. Itu benar. And then, kalau boleh saya omong ini, suami ke-6 ini apa sih? Inilah panca indera kita. Keinginan mata kamu, keinginan taste itu apa? Rasa, pengecap. Pengecap, penghirup untuk kamu, untuk hidup, untuk kamu dengar, untuk kamu pegang. Ya, Tuhan Yesus ngomong, ya, itu sebetulnya bukan suamimu, belum diserahkan kepada Yesus. Makanya saya minta cara kamu memandang, cara kamu mengecap hidup kamu. Ini semua kan ada ini ya, ada namanya itu appetite itu apa ya Pak David? Nafsu. Kenikmatan. Kenikmatannya. Lihat saya. Ya, di kitab Indonesia itu yang ini cukup jelas. Hindarilah di akhir zaman yaitu nafsu-nafsu. Nafsu bukan nafsu hanya seks, enggak. Nafsu itu 4, Pak. Ya, nafsu untuk dunia, membeli barang-barang. Nafsu makan. Itu nafsu, ada appetite, keinginan. Terus otomatis nafsu marah. Bisa nahan marah? Rasanya kalau enggak habis marah, enggak lega. Nah, waktu marah, aduh, kamu pernah lihat tak pendeta yang marah-marah? Habis kamu, Pak. Kalau kena pendeta yang marah-marah, habis marah itu seperti exercise. Itu ada apa? Ada appetite-nya. Terakhir, ya nafsu seks. Hindarilah di akhir zaman 4 ini. Nah, dengarkan saudaraku. Makanya wanita Samaria ini langsung dia impress.
Nah, dia tanya, apakah kamu menyembah seperti nenek moyangku di gunung ini dan di Yerusalem? Jawabannya, tibalah saatnya. Bukan orang yang menyembah di gunung atau yang akan menyembah Allah, tetapi penyembah-penyembah yang benar. Apa itu? Hadiratnya. Amin. Saya minta saudara, nanti kalau kamu cuma menyembah di gereja, kamu akan ketinggalan, Pak. Saya minta supaya saudara diperbarui hidup saudara ini. Kenapa terakhir? Karena Kisah Para Rasul 2, kita ini akan mengalami baptisan kuasa Roh Kudus. Mari buka sama saya di Kisah Para Rasul 2 ayat 39 sampai 41. Tolong dibaca. Tolong dibaca salah satu. Ayat 30 itu 39 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 sampai 41. Pelan-pelan ya, Mas. Iya, Pak. Pakai lagu ya. Iya, Pak. Sekali-sekali Supaya kasih yang mantap. nona ya, jangan cuma yang laki aja. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan Ya, lihat saya. Itu. Kepada siapa janji ini? Kepada siapa? Kepada siapa? Ayo sama-sama. Kepada 3, kita. 2, kepada saudara. And then belum berhenti. Kepada siapa lagi? kepada anak-anak. Ya, di situ masih single toh. Jadi Roh Kudus masih akan menggenapi pada anak-anak saudara. Terus kalau sudah pada saudara, pada anak-anak, kepada siapa lagi? Orang yang masih. Kepada orang yang masih jauh. Nah, jauh itu artinya di mana Tuhan masih mau memanggil. Saya mau tanya, Tuhan masih mau banyak orang selamat atau tidak? Iya, masih. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus bukan untuk saudara saja. Baptisan Roh Kudus itu pertama 120 orang, termasuk mamanya yaitu Maria, dipenuhi kuasa Roh Kudus. And then, saudara, diberitakan orang kalau punya firman itu dipakai Tuhan luar biasa. 3.000 orang itu bertobat. Saya mau tanya, kalau saudara sudah punya Roh Kudus, jangan kamu simpen. Kamu perlu untuk orang tua saudara, teman-teman saudara. Kalau saudara sudah menikah, meskipun saudara pendeta, anak-anak kamu bukan otomatis, oh aku dari keluarga pendeta, anak-anakku bisa terima Roh Kudus. No. Nggak bisa. Saudara harus terangin seperti orang yang belum kenal. And then kepada orang-orang tiap kali kamu bertemu, izinkan Roh Kudus itu untuk memenangkan mereka untuk nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ayat 40, tolong 40. Pelan-pelan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, lihat saya. Kalau bahasa Inggrisnya di Alkitab, The Message, itu luar biasa. Gini, get out, keluar. While you can, selama kamu ini bisa. Get out, keluar dari sakit dan stupid culture.
kultur yang stupid, yang bodoh. Ini luar biasa loh. Bukan saya, Pak, yang ngomong ini. Ini firman. Jadi saudara mau memenangkan generasi yang sekarang ini, saudara tahu, gampang? Nggak gampang. Tapi saya mengucap syukur, saya lihat saudara masih muda-muda. Itu sudah panggilan Tuhan. Nah, saudara bisa ngerti, anak-anak muda itu, apa ya, sulitnya di mana. Kalau saudara dapat firman kebenaran, kamu akan diterangi. Oh, mereka itu peperangannya di sini. Mereka itu pergumulannya di sini. Nah, saudara jangan saudara teriak-teriak untuk menghukum mereka. Menangkan. Kamu bisa menang. Hidup kamu tidak usah susah seperti kayak gini. Kalau hidup kamu susah seperti ini, membawa kematian. Tapi kalau hidup kamu susah, kamu undang hadirat Tuhan. Tuhan itu akan membebaskan, Tuhan akan menolong. Saya mau berdoa supaya sekali lagi nomor satu dalam hidup saudara, sebelum melayani atau sudah melayani, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan kamu tukar hadirat Tuhan dengan berkat-berkat jasmani. Nggak ada bandingannya. Kedua, hadirat Tuhan nyatakan dalam kehidupan firman. Menangkan hati mereka. Menangkan generasi ini. Dan ketiga, saya berdoa. Setiap kali saudara berdiri memberitakan firman Tuhan, saya mau doakan supaya urapan itu boleh menyertai dan membuat buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang menghidupkan. Firman-Mu memang membebaskan. Firman-Mu Tuhan memang mengurapi orang yang biasa yang tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi karena ada jamahan, ada hadirat-Mu yang kuat, membuat ada pengharapan. Aku berdoa untuk Tuhan, teman-teman yang ada di Singkawang ini. Mereka bukan hanya membaca firman-Mu, tetapi aku berdoa untuk transfer kehidupan dari firman-Mu pada kehidupan mereka. Jika mereka bersaksi, jika mereka memberitakan Tuhan kabar yang baik, bukan Tuhan menjadi hakim, tetapi menjadi kabar yang baik, menjadi koneksi yang luar biasa. Berkati mereka, supaya mereka boleh berbuah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Boleh di stop sharing dulu Pak Ya, Fendi. Bentar ya, bentar. Ya. Ada pertanyaan nggak? Di sini apakah ada di antara adik-adik yang masih belum dibaptis Roh Kudus? Masih Masih ada. 3. Masih ada 3 yang lain. Ya. Nah, itu mungkin bisa minta Pak Yonatan melayani pada suatu saat itu. Hari Minggu kata Pak Yonatan. Hari Minggu, baguslah. Jadi dari 12 ini ada 9 yang sudah dibaptis ya, dan Ya. 3 masih belum ya. Jadi nanti tinggal minta dilayani untuk karena semua janji Tuhan itu untuk semua orang. Amin. Terima kasih Pak Pastor Fendi. Terima kasih. Siapa Pastor Fendi yang hamba Tuhan katanya tidak mengakui lagi ikut Kristus, siapa, Pak? Ini sebentar.